Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Kali ini konten Edi Wijaya akan mengisi sebuah topik yang memang sudah biasa, tetapi masih punya pandangan-pandangan yang kurang tepat. Yaitu apa? Tentang berdana. Nah, di sini dana adalah untuk pelepasan keserakahan atau mencari sesuatu yang diinginkan. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita lihat arti dana adalah melepas, berarti mengurangi keserakahan, bukan dengan harapan memperoleh berkah-berkah atau pahala yang kita dambakan. Memang keberkahan dana berupa ayu wano sukang balang, panjang umur, wajah yang rupawan, kebahagiaan dan kesehatan. Akan berbuah dengan sendirinya bila kondisinya sudah mendukung. Lalu ada yang bertanya, loh, kenapa tidak terlahir di surga dari kekuatan dana itu? Bapak Ibu Sobat Muda, kekuatan dana bisa mengkondisikan kelahiran di alam surga bila dukungan karma baiklah sangat kuat. Misalnya apa? Kekuatan kemoralan, semangat dalam menimbun kebajikan. Ini harus berkembang dalam diri kita masing-masing. Sebagai umat Buddha, kita jangan tertipu dengan kata pahala atau buah karma baik. Jangan pernah berhitung secara matematis bahwa berdana ke sana akan jauh lebih besar pahalanya karena faktor A, B, C, dan D. Berdana ke sana buahnya 10 kali lipat daripada tempat sini. Sekali lagi, kita perlu bercermin kembali kepada tujuan berdana. Ingat, berdana adalah melakukan pelepasan keserakahan, bukan berebut cari pahala. Sekali lagi, pelepasan keserakahan, melepaskan loba atau keserakahan. Bila berdana bertopengkan pahala, maka kekuatan cetana atau keinginan dalam berdana menjadi rendah. Sungguh sangat disayangkan. Kita sudah berdana banyak, atau mungkin ada yang berdana jutaan rupiah, tetapi karena berbalut keegoan dan harapan akan buah kebaikan, namanya berdana dengan pamrih. Berdana dengan pamrih. Berdana dengan pamrih sama dengan tidak ikhlas, tidak rela. Berdana secara tidak ikhlas hanya akan merugikan diri sendiri. Kita telah tahu teori berdana. Kehendak yang bahagia, materi yang bersih, dan bermoral mereka yang menerimanya. Coba kita simak kembali. Apakah berdana dengan pamrih bisa membuat kita bahagia? Bagaimana bila harapan atau pamrihnya tak tercapai? Ayo, bahagia atau menderita? Kita berdana berharap bisa kaya, tapi kok nggak pernah kaya. Kita berharap berdana bisa sehat, tapi kok hari ini saya penuh penyakit. Kita berharap dari berdana jadi rupawan, tapi kok nggak rupawan. Dan akan banyak lagi kekecewaan bila kita penuh dengan harapan dari perbuatan dana itu sendiri. Sesungguhnya saat kita bisa berdana,
kita sudah bahagia. Mengapa? Kita bisa berbagi kebahagiaan, bisa memberi materi, ide, tenaga, atau ajaran. Oleh karena itu kita sudah berbahagia. Karena apa? Karena sudah bisa berdana. Hari ini kita masih sehat. Buktinya, kita masih bisa mendengarkan konten ini. Kita masih punya materi. Buktinya, masih punya alat komunikasi dan pendukung. Kita masih disukai orang lain. Itu juga merupakan berkah. Kita masih bisa berpikir bijaksana. Juga berkah dari kebaikan kita. Kita sepatutnya mengembangkan pikiran dan harapan agar semua makhluk berbahagia. Bukan hanya harapan akan kekayaan, kesehatan yang bisa membelenggu batin kita. Kemelekatan terhadap kekayaan, kesehatan yang kita miliki bisa jadi penderitaan. Mengapa begitu? Apakah umat Buddha harus miskin dan berpenyakitan? Tentu tidak. Kekayaan dan kesehatan adalah buah karma baik yang kita petik. Dan itu juga bisa jadi media kita untuk berbuat baik. Dengan harta kita bisa berbagi. Dengan sehat kita bisa pergi ke tempat-tempat yang layak untuk berbuat baik, untuk bisa berbuat baik. Mengapa kita tak boleh melekat pada kekayaan yang kita peroleh? Ingat, karena sifatnya hanya sementara. Harta itu selalu berubah. Dan kita harus siap setiap saat untuk menghadapi perubahan tadi. Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Mungkin saat ini kita kaya raya. Namun bisa saja karena ada satu sebab harta itu akan habis. Misalnya sakit sehingga membutuhkan biaya pengobatan dalam waktu yang sangat panjang. Atau harta kita hilang dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu kita harus siap-siap menghadapi perubahan. Demikian pula dengan kesehatan. Manfaatkanlah kesehatan kita untuk menolong makhluk lain. Jangan rusak tubuh dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menimbulkan penyakit. Hiduplah waspada agar tidak mengalami celaka. Bersikap bijaklah agar tubuh pun cukup istirahat. Walaupun secara sadar kita harus pahami kehidupan tidak pasti, namun kematian adalah hal yang pasti. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, kita akan memperoleh semua karma-karma baik, dan itu akan matang dengan sendirinya tanpa perlu berharap imbalan ataupun apapun dari kebaikan kita berdana. Semoga dengan rajin berdana kita akan semakin belajar melepas tanpa terikat dengan apa yang kita berikan, dan tidak perlu terikat dengan pamrih untuk mendapatkan pahala-pahala dari kebaikan kita. Semoga uraian singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu, Namo Buddhaya.